Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Segala puji hanya milik Allah yang kepada kita minta pertolongan dan bantuan untuk segala urusan dunia dan akhirat kita. Salam dan salawat atas junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita. Tapi sebelum kita melanjutkan, marilah kita berdoa. Doa selesai. Oke, kita lanjutkan pembelajaran kita masih di chapter 2. We can do it and we will do it. Yang artinya kita akan melakukannya dan kita bisa melakukannya dan kita akan melakukannya. Di pertemuan ketiga ini sebelumnya kita telah mempelajari to state that we can do something. Yang artinya kita menyatakan kita telah mempelajari sebelumnya menyatakan bahwa apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya di pertemuan ini kita akan belajar to state that we will do something, menyatakan bahwa kita akan melakukan sesuatu. Ya, jadi kita akan mempelajari to state that we will do something. Oke, sebelum kita masuk di pembelajaran kita, mari kita lihat membaca percakapan yang ada di halaman 27. Oke, kalian buka di halaman 27. Contoh percakapan ya. Di sini katakan, Udin, will you help me to bring this book? Jadi dari gambar ini kalian bisa lihat kira-kira apa yang ingin dilakukan oleh Edo. Nah, di sini Edo mengatakan, Udin, maukah kamu menolongku membawa buku ini? Apa yang dikatakan Udin? Sure, tentu. Ya. Oke, kita lanjut di gambar 2. Nah, jadi di sini Lina memegang sebuah apa? Kalau kalian perhatikan, dia memegang apa yang dia pegang oleh Lina. Ya, dia memegang sebuah catatan. Apa yang dia katakan? Dayu, you pass by Udin's house, don't you? Will you give this note to him, please? Yang artinya, Dayu, kamu melewati rumahnya Udin kan? Maukah kamu memberikan catatan ini kepadanya? Saya mohon. Apa yang dikatakan oleh Dayu? Of course I will. Yang artinya, tentu saja, saya mau. Oke, kita lanjut di halaman 28 di gambar ketiga. Siti, I have to see the principal now. Will you buy me iced tea, please? Siti, saya harus bertemu dengan kepala sekolah sekarang. Maukah kamu membelikan saya iced tea? Siti mengatakan, sure, tentu. With or without sugar. Dengan gula atau tanpa gula. Oke, kita lanjut di gambar nomor 4. Saya bacakan ya. Benny, will you close the window please? Jawabnya, certainly, sir. Kira-kira menurut kalian apa yang ingin dilakukan oleh Benny? Jika kalian menjawabnya akan menutup jendela, kalian benar. Ya, yang artinya di sini, Benny, maukah kamu menutup jendela? Jawabnya, tentu saja, Pak. Ya. Kita lanjut di contoh percakapan gambar nomor. Oke, kita lanjut di percakapan
Gambar nomor 5. Edo, will you do this for me please? I will make the table. Jawabnya, yes ma, I will. Jadi di sini ibunya Edo yang artinya, Edo, maukah kamu melakukan ini untuk saya? Saya akan merapikan meja. Nah, maksudnya merapikan meja di sini untuk makan ya. Jawabnya apa Edo? Yes mom, I will. Ya, jadi itulah contoh percakapan menggunakan kata will. Tapi di sini lebih banyak tentang pertanyaannya. Jadi will di sini bukan artinya akan, tetapi artinya maukah jika menjadi sebuah pertanyaan. Ya, jadi will itu menjadi mau ketika berubah menjadi pertanyaan. Ketika will itu dijadikan sebuah kalimat tanya. Ya, seperti banyak contoh percakapan yang bisa kalian lihat di halaman 27 dan halaman 28. Ya, di mana di situ mereka menggunakan kata please di akhirnya yang menunjukkan kesopanan. Ya, jadi kalau kita hendak minta tolong kepada seseorang harus dengan sopan ya. Tapi di sini di pembelajaran kita tidak akan membahas ini, tapi kita akan membahas will yang artinya akan. Oke, di sini kita akan membahas kata will. Jadi yang artinya akan. Dan di sini kita akan mempelajari bagaimana cara membuat kalimat dengan menggunakan will. Ya, bentuk kalimatnya seperti apa? Pertama itu diikuti oleh subjek. Ya, telah pernah saya terangkan subjek itu apa? Subjek itu pelaku atau orang yang akan melakukan sesuatu. Apa yang dia lakukan? Ya, begitupun juga apakah orang tersebut yang melakukan atau orang lain melakukan. Ya, diikuti dengan subjek. Pertama subjek ya. Dan semua dalam membuat kalimat itu pasti harus ada pelakunya. Apa yang hendak dia lakukan atau apa yang akan dia lakukan. Yang mana subjeknya itu bisa I, he, she. Ya, I itu artinya saya. He artinya itu dia, tapi digunakan untuk laki-laki. She artinya juga dia, tapi digunakan untuk perempuan. Ya, dan subjek itu tidak hanya untuk I, he, dan she saja. Bisa juga langsung dengan nama orang. Ya. Terus setelah itu will, diikuti dengan kata will. Kemudian kata kerja atau verb dalam bahasa Inggris. Ya. Terus objeknya, ya, yang menjelaskan apa yang dilakukan. Jelaskan apa yang dilakukan. Contohnya seperti apa? Contohnya, I will study English. I di sini sebagai subjek, pelakunya, ya, apa yang ingin dilakukan. Will diikuti dengan will, ya, artinya akan. Study kata kerja, ya, kata kerja itu kata yang mau dilakukan. Ya, pokoknya kata yang ingin kita lakukan. Kata yang ingin kita lakukan. Ya, jadi study. Jadi study adalah kata kerja karena belajar adalah termasuk kegiatan. Ya, jadi verb itu kata kerja yang menunjukkan kalau kita ingin melakukan itu. Apa yang ingin kita lakukan. Ya. Terus English, objeknya yang menjelaskan kalau dia ingin mempelajari bahasa Inggris. Ya. Jadi kalau kalian katakan I will study, saya akan belajar, tapi tidak jelas apa yang mau dipelajari. Jadi kita tambahkan objek. Ya. Objeknya yang menerangkan kalau dia ingin mempelajari bahasa Inggris. Contoh yang lain, maaf, kita lanjut di will not, ya, yang artinya tidak akan. Contohnya seperti apa? I will not study English.
Ya, jadi cuma ada tambahan not di akhirnya yang menunjukkan tidak akan, yang artinya tidak akan. Jadi sama di contoh atau susunan kalimat yang will. Jadi cuma ada tambahan not ya, yang artinya tidak akan. Oke, kita masuk di tugas di halaman 29 dan 30. Kalian bisa lihat di situ. Contohnya seperti apa? Saya akan ambil contoh di nomor 1 dan 2. Sebelum itu saya akan bacakan ya. Yang bagian 1, Adnan, my mom is out of town today. Yang artinya, ibuku akan keluar kota hari ini. My dad is also very busy. Ayahku juga sangat sibuk. But he will come to my school to collect my report. Tapi, dia akan datang ke sekolahku untuk mengumpulkan raporku. Kita lanjut di bagian kedua. Latan. My aunt is often angry with my cousin, Lucy. Tanteku sering marah kepada sepupuku Lucy. She makes a mess. Dia membuat sebuah kekacauan. But she will not do the cleaning. Tapi dia tidak mau membersihkan. She will not even clean her own room. Dia bahkan tidak akan membersihkan ruangannya. Jadi tugasnya seperti apa? Kalian bisa lihat di halaman 30 jawaban atau sama seperti tugas sebelumnya yang Ken. Kita akan menyatakan ulang apa yang dikatakan Adnan and Latan. Jadi, contohnya seperti apa, jawabannya seperti apa. According to Adnan, jadi kita menuliskan apa yang dikatakan oleh Adnan. Ya, jadi yang di atas ini, di kotak berwarna merah, itu adalah pernyataan Adnan. Tapi kita ingin menulis ulang apa yang dikatakan oleh Adnan. Tapi di sini kita menulisnya dengan mencari pernyataan Adnan yang mengatakan will, yang ada will-nya. Ya. Di kotak warna merah, dia katakan, but he will come to my school to collect my report. Siapa yang dimaksud Adnan? He di sini siapa? Dia laki-laki. Tapi dia laki-lakinya siapa? Oh, ternyata bapaknya. Jadi kita mau tulis ulang apa yang dikatakan oleh Adnan, ya. Tapi kita tidak tulis he will, ya. Kita jelaskan siapa ini he. Oh, ternyata ayahnya. Jadi kita tulis his dad, ya. Jadi kita cuma ubah he menjadi his dad, ya. Karena he di sini menunjukkan kepada bapaknya. Jadi kita tulis di situ his dad will go to his school to collect his report. Dan kita tidak tulis my report. Ya, jadi kita tidak tulis my report, tapi kita gunakan his lagi, yang menunjukkan his-nya di sini kepada Adnan. Ya, artinya nya. Ya, jadi saya artikan ayahnya akan ke sekolahnya untuk mengumpulkan rapornya. Ya, jadi tambahan ya, his di sini untuk kata ganti yang menunjukkan kepunyaan, yang artinya nya. Tapi untuk laki-laki. Terus yang kedua, according to Latan, ya, menurut Latan, berdasarkan pernyataannya Latan, apa yang dikatakan Latan, ya? Sebelumnya kita tahu kalau Latan itu menyatakan kalau kalau tantenya itu sering marah kepada Lucy karena sering membuat kotor atau sering membuat kekacauan, tapi tidak mau membersihkan dan bahkan tidak mau membersihkan ruangannya. Jadi di situ kita di bagian A, jadi di pernyataan Latan itu ada dua will, ya, will not, ya, ada dua will not. Nah, jadi yang pertama, Lucy will not do the cleaning. Nah, oke, jelas kalau Lucy will not do the cleaning. Terus apa lagi? Ya, she will not even clear her own room. Jadi dia bahkan tidak ingin
tidak akan membersihkan rohannya sendiri. Oke, jadi kalian lanjutkan 3 sampai 8 dan cari dalam pernyataan itu dari 3 sampai 8 yang ada kata will atau will not-nya. Kalian akan tulis di situ. Dan tulis di buku catatannya. Dan setelah selesai kalian fotokan.